investigasi ini adalah teks yang berisi tentang penjabaran atau laporan yang hasil pengamatan atau observasi. Nah, di sini ada 4 ciri-ciri laporan. Yang pertama bersifat fakta. Fakta ini apa adanya. Yang kedua ini bersifat objektif. Objektif ini sasaran kepada laporan tersebut. Yang ketiga ditulis secara sempurna atau lengkap. Yang keempat disajikan secara menarik, isinya yang berbobot dan tata bahasanya yang jelas. Laporan ada 5. Yang pertama, kita harus menentukan alat dan bahan. Sebelum kita memulai observasi atau pengamatan, kita harus menentukan alat dan bahannya. Yang kedua, kita harus menentukan judul. Judul ini kita harus menentukan sebelum kita mengobservasi pengamatan tersebut. Kita harus menganukan judul dulu terlebih dahulu. Yang ketiga ini informasi umum. Ini informasi umum ini yang bersifat umum dari objektif. Dan yang keempat, fakta-fakta. Fakta-fakta ini adalah kejadian yang nyata. Kelima, kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan berisi tentang fakta-fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek. Anak-anak, apakah sudah mengerti? Sudah. Sekarang kalian buka halaman 7. Nah, di situ kan ada teks bacaan. Nah, jadi di situ kan teks bacaannya bagaimana jagung berkembang biak. Coba, siapa yang ingin membaca? Coba Ardi. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, selanjutnya Rehan, paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai membiarkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, maka tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum. Selanjutnya, Andre. 3. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Selanjutnya, Rika. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah. Jagung perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, selanjutnya Nugi. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Panen biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangan biakan jagung. Nah, itu adalah teks bacaan dari halaman 7 tadi ya. Judulnya bagaimana jagung berkembang biak. Nah, sekarang di situ di halaman 8 ada dia
ide pokok paragraf. Nah, nanti Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian menjawab